Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel video pembelajaran matematika Algebra Learning Mathematics. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang operasi hitung pecahan. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Masih bersama saya Muhammad Atibi. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Pecahan campuran diperoleh dari penjumlahan bilangan bulat dan pecahan. Pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk DA per B. Contoh 2/1/4. Di sini saya memberikan istilah yang mudah untuk diingat. D artinya depan, yaitu menunjuk pada bilangan bulat atau bagian bulat. A artinya atas, menunjuk pada pembilang. Kemudian B artinya bawah, menunjuk pada penyebut. Pada pecahan campuran 2/1/4 mengandung arti 2 tambah 1/4. Mengubah pecahan campuran. Pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa, dan sebaliknya pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran dengan ketentuan apabila pembilang lebih besar daripada penyebut. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah-langkahnya: pertama, mengali bagian bulat atau depan dengan penyebut. Langkah selanjutnya, menjumlah hasil kali tersebut dengan pembilang. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Langkah-langkah: pertama, membagi pembilang dengan penyebut. Kemudian hasil bagi dijadikan bagian bulat atau yang ada di depan. Kemudian sisa pembagian ditaruh atas sebagai pembilang yang baru. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misal di sini kita akan mengubah pecahan 2/1/4. Ingat, caranya adalah depan kali bawah tambah atas. Sehingga 2/1/4 sama dengan 2 kali 4 tambah 1/4. Hasilnya 9/4. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misalkan kita akan mengubah pecahan 17/5. Caranya adalah 17 dibagi 5 menghasilkan 3, sisa 2. Kita tuliskan hasil 3 ditaruh depan, kemudian sisa 2 ditaruh atas. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Ada dua cara dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Yang pertama, mengubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh 1, 1/2/5 tambah 2/1/4. Langkah pertama adalah mengubah menjadi pecahan biasa. 1/2/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 5 tambah 2 hasilnya 7/5. Kemudian 2/1/4, 2 kali 4 tambah 1 hasilnya 9/4. Langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebut, yaitu kita tentukan dulu KPK 5 dan 4. Kita tentukan kelipatan-kelipatan 5 dan kelipatan 4, dan dari sini bisa kita ketahui KPK 5 dan 4 adalah 20.
5 bisa memperoleh hasil 20 dikali 4, sehingga 7 juga dikali 4. 4 bisa memperoleh hasil 20 dikali 5, sehingga 9 kali 5. Hasilnya adalah 28 per 20 tambah 45 per 20. Setelah kita jumlahkan, hasilnya 73 per 20. Perhatikan, dari hasil ini nilai pembilang lebih besar daripada penyebut, sehingga kita harus mengubah pecahan ini menjadi pecahan campuran kembali. Caranya, 73 bagi 20 sama dengan 3 sisa 13. Atau kalau dituliskan dalam bentuk pecahan campuran menjadi 13 per 20. Selanjutnya contoh yang kedua, 3 1 per 2 kurang 1 2 per 7. Langkah pertama adalah mengubah menjadi pecahan biasa. 3 1 per 2, 3 kali 2 tambah 1, hasilnya 7 per 2. Kemudian 1 2 per 7, 1 kali 7 tambah 2, hasilnya 9 per 7. Kemudian kita menyamakan penyebut. Kita cari KPK dari 2 dan 7. Kita tentukan kelipatan-kelipatan dari 2 dan 7. Dari sini kita ketahui bahwa KPK 2 dan 7 adalah 14. 2 bisa memperoleh hasil 14 dikali 7, sehingga 7 juga dikali 7. 7 memperoleh hasil 14 dikali 2, sehingga 9 juga dikali 2. Hasilnya 49 per 14 dikurangi 18 per 14. Hasil pengurangannya adalah 31 per 14. Langkah terakhir adalah mengubah kembali menjadi pecahan campuran, yaitu 31 bagi 14 sama dengan 2 sisa 3. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan campuran, sama dengan 2 3 per 14. Cara yang kedua dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran adalah mengelompokkan masing-masing bagian bulat dan pecahan. Contoh 1, di sini kita menggunakan contoh yang sudah kita kerjakan dengan cara pertama untuk membandingkan hasilnya. 1 2 per 5 tambah 2 1 per 4. Langkah pertama adalah bagian bulat dan pecahan dijumlahkan secara terpisah. 1 tambah 2 kita kelompokkan sendiri, dan 2 per 5 tambah 1 per 4 kita kelompokkan sendiri. Langkah selanjutnya adalah bagian bulat dijumlahkan, sedangkan untuk pecahan kita samakan penyebut. 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian kita cari KPK 5 dan 4. Kita tentukan kelipatan dari 5 dan 4. Setelah itu bisa kita ketahui KPK dari 5 dan 4 adalah 20. 5 bisa memperoleh hasil 20 dikali 4, sehingga 2 dikali 4. 4 memperoleh hasil 20 dikali 5, sehingga 1 dikali 5. Hasilnya adalah 8 per 20 tambah 5 per 20. Setelah itu kita jumlahkan untuk bagian pecahan. Hasilnya 3 tambah 13 per 20. Langkah terakhir adalah menuliskan kembali dalam bentuk pecahan campuran. 3 tambah 13 per 20 menjadi 3 13 per 20.
Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Contoh yang kedua, 3 1/2 kurang 1 2/7. Langkah pertama, bagian bulat dan pecahan dikurangkan secara terpisah. 3 kurang 1 kita kelompokkan, 1/2 kurang 2/7 kita kelompokkan sendiri. Selanjutnya, bagian bulat dikurangkan, untuk penyebut pecahan disamakan. Kita cari KPK dari 2 dan 7. Kelipatan-kelipatan dari 2 dan 7 adalah sebagai berikut. Dari sini kita bisa mengetahui KPK dari 2 dan 7 adalah 14. 2 memperoleh hasil 14 dikali 7, sehingga 1 dikali 7. 7 memperoleh hasil 14 dikali 2, sehingga 2 dikali 2. Hasilnya 7/14 kurang 4/14. Selanjutnya kita kurangkan untuk bagian pecahan. Hasilnya 2 tambah 3/14. Langkah terakhir, kita tuliskan kembali dalam bentuk pecahan campuran. 2 tambah 3/14 menjadi 2 3/14. Hasilnya sama dengan cara yang pertama. Sebagai tambahan, kita ingat kembali materi di kelas 4 tentang KPK, yaitu menentukan KPK dengan teknik sengketan. Cara ini biasanya digunakan untuk menentukan KPK dari penyebut-penyebut dengan angka besar. Contoh 17/36 tambah 25/48. Kita ubah dulu pecahan campuran 17/36 menjadi 43/36 tambah 25/48. Langkah selanjutnya adalah kita cari KPK dari 36 dan 48 menggunakan teknik sengketan. Kita susun angka 36 dan 48 seperti ini. Kemudian kita bagi 36 dan 48 dengan bilangan-bilangan prima. Kita mulai dari bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 48 dibagi 2 hasilnya 24. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Dari 9 dan 12 ada bilangan yang masih bisa dibagi 2, sehingga kita bagi lagi dengan 2. 9 dibagi 2 tidak bisa dibagi habis, maka kita tuliskan kembali 9. 12 dibagi 2 6. Kemudian kita bagi lagi dengan 2 karena 6 masih bisa dibagi 2. 9 dibagi 2 tetap 9. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dan 9 sudah tidak bisa dibagi habis dengan 2, maka dari itu kita bagi dengan bilangan prima di atasnya, yaitu 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. Kemudian kita bagi lagi dengan 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. 1 bagi 3 tetap 1. Langkah selanjutnya adalah mengalihkan pembagi dari 36 dan 48 untuk menentukan KPK dari keduanya.
kita tuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3, atau kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2 sama dengan 16 kali 9, hasilnya 144. Selanjutnya penyebut pecahan kita ubah menjadi 144. 36 bisa memperoleh hasil 144 dikali 4, sehingga 43 kita kalikan 4, hasilnya 172. 48 memperoleh hasil 144 dikali 3, sehingga 25 kita kali 3, hasilnya 75. Setelah itu kita jumlahkan 172 tambah 75, hasilnya adalah 247 per 144. Langkah terakhir adalah mengubah kembali menjadi pecahan campuran. 247 dibagi 144 sama dengan 103 per 144. Nah, demikian tadi materi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Untuk selanjutnya, silahkan kalian mencoba mengerjakan soal-soal latihan berikut. Jangan lupa tetap belajar dan perbanyak latihan mengerjakan soal. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.